Halo teman-teman, hari ini kita pertemuan pertama di Microsoft Office dan pertemuan pertama di latihan mendesain PowerPoint ya. Sebelum kita lanjut, di sini saya akan memperlihatkan apa saja yang akan kita buat di video ini. Di video ini kita akan membuat atau mendesain PowerPoint. Nah, tentunya kita akan mendesain PowerPoint itu yang menarik, bukan dengan menggunakan template PowerPoint yang disediakan. Kita lihat ya, di sini judulnya adalah latihan mendesain PowerPoint. Kalau kita geser atau kita enter, itu bakalan ada transisi yang dimana ketika diklik akan ada transisinya ya, perpindahannya tidak terlalu kaku, dan itu sebentar akan kita buat. Lalu pada saat diklik akan ada muncul nama siapa yang sedang presentasi. Yang kedua ada pekerjaan atau jabatan dari yang sedang mempresentasi. Dan ini hanyalah sebuah contoh yang mungkin teman-teman boleh ikutin. Nah, selanjutnya di sini ada yang akan kita buat yang ketiga, yaitu ada background di belakang kita menggunakan gambar. Yang kedua itu ada tulisan dan ada gambar yang akan presentasikan. Kita akan belajar bagaimana kita mengubah gambar ini menjadi sebuah gambar yang tadinya JPG menjadi PNG. Apa itu JPG sama PNG? Mungkin sebentar akan kita jelaskan. Intinya di sini kalau kita lihat PNG itu tidak ada background yang segi 4 yang putih di belakang. Selanjutnya yang akan kita buat yaitu membuat dua warna dalam satu slide. Contohnya seperti yang teman-teman lihat di sini, ada kuning dan biru. Nah, pada saat diklik nanti di sebelah kiri itu ada tulisan, ada gambar, dan di sebelah kanan ada spesifikasi dari mobil itu sendiri atau produk yang teman-teman sedang jual. Di sini kita akan belajar juga bagaimana membuat tabel, lalu bagaimana membuat chart. Oke, seperti itu mungkin yang akan kita buat di video ini. Dan terus ikuti video ini, nonton sampai akhir, dan semoga bermanfaat. Yuk kita lanjut. Sudah membuka PowerPoint-nya dan kita latihan bersama. Yang pertama-tama, untuk membuat slide yang pertama tadi seperti ini, kita akan mengubah background yang putih menjadi biru. Caranya gampang banget, tinggal kita hilangkan dulu yang text box ini agar tidak mengganggu. Nah, cara menghilangkannya teman-teman bisa klik kiri tahan ya, klik kiri tahan sambil tangan kanannya menarik seperti ini sampai terblok semua, kondisinya tertutupi semua. Lalu teman-teman lepaskan klik kirinya. Nah, semua akan terblok. Lalu teman-teman tekan tombol delete, nanti akan hilang. Nah, di sini warnanya sudah putih dan kita tidak bisa ngapa-ngapain di sini. Kita hanya bisa mengubah backgroundnya. Cara untuk mengubah backgroundnya, kita tinggal klik kanan di bagian background ini, tinggal klik kanan, lalu teman-teman masuk ke format background. Nah, pada saat teman-teman sudah masuk di format background, teman-teman boleh klik solid fill. Lalu masuk ke color. Di bagian color ini ada gambar ember. Teman-teman tinggal klik yang tombol arah panah bawah, lalu pilih warna. Nah, selesai, warnanya sudah berubah. Di sini ada apply to all dan reset background, tapi di sini kita tidak akan mengklik kedua-duanya karena kita tidak ingin menggunakan warna ini secara keseluruhan di PowerPoint kita atau di slide kita. Selanjutnya kita langsung close aja di bagian ini. Ya, udah di close biar layar kita lebih lebar aja. Lalu untuk menulis nama kita, nama atau judul presentasi ini seperti yang kita lihat tadi, yang kita lihat bersama, itu teman-teman bisa langsung masuk aja di bagian insert, lalu masuk di bagian namanya shape ya, shape. Lalu teman-teman pilih yang namanya rectangle. Ya, di sini sebenarnya bebas ya, tergantung kreativitas teman-teman, tapi untuk video ini teman-teman boleh mengikuti yang rectangle ini. Lalu klik aja, arahkan kursornya, jangan diklik apa-apa dulu, arahkan sampai ke tengah sini, kira-kira di sini ya.
lalu klik kiri tahan, tarik ke ujung. Kalau udah, lepas klik kirinya, nanti akan terbuat seperti ini. Kalau sudah, tinggal kita arahkan apakah sudah di tengah atau belum. Kalau sudah muncul panduan, kalau sekarang dia menandakan di tengah ini, posisinya sudah berada pas di tengah, maka akan muncul garis horizontal dan vertikal. Nah, di sini tinggal kita ubah karena warna biru backgroundnya dan warna shape-nya juga warna biru, maka kita ganti di warna yang lain. Kalau kita lihat contohnya tadi dia menggunakan warna kuning dan ada shadow di belakangnya ya. Nah, di situ kita akan ubah warnanya menjadi kuning. Caranya tinggal kita klik di bagian shape-nya, lalu teman-teman masuk ke format shape. Lalu teman-teman pilih Shape Fill, pilih warna kuning ya. Di sini pilih warna kuning. Nah, sudah selesai berubah warnanya menjadi kuning. Namun di sini kita terdapat garis ya. Di sini terdapat garis, tinggal kita hilangkan. Caranya kita hilangkan itu teman-teman bisa masuk di format shape kembali atau save format. Lalu teman-teman masuk lagi ke save outline. Setelah itu ada namanya no outline. Nah, udah hilang garis-garis yang ada. Selanjutnya kita berikan efek bayangan atau shadow. Caranya kita masuk save format lagi, lalu masuk di bagian save effect. Lalu teman-teman bisa memilih shadow. Di sini teman-teman bebas memilih yang mana. Kalau saya pakainya yang ini ya, namanya offset center. Kita tinggal klik. Nah, di sini efek shadow-nya udah muncul. Sekarang tinggal kita masukin nama atau judul dari presentasi kita hari ini. Judul presentasi kita hari ini namanya yaitu latihan mendesain PowerPoint yang menarik. Nah, di sini saya tinggal copy aja. Caranya untuk menulis ada dua cara. Teman-teman bisa klik kanan di bagian shape ini, klik kanan. Lalu ada namanya edit text ya, edit text. Lalu tuliskan seperti ini, latihan mendesain PowerPoint di PTC Indonesia. Atau bisa latihan mendesain PowerPoint. Lalu teman-teman tinggal mengubah ukurannya dengan cara masuk di menu Home, lalu pilih yang bagian Interest Font Size. Atau teman-teman bisa memilih di sini juga, bebas ya. Nah, kalau sudah, saya pilih yang nomor 32. Ini menurut saya udah cukup. Lalu kita berikan efek shadow dan pertebal hurufnya juga ya. Kita kasih tebal dan berikan efek shadow agar tulisannya lebih menarik. Selanjutnya untuk membuat slide kedua, tinggal kita masuk di bagian Home lalu New Slide. Nah, di New Slide ini jangan langsung diklik yang ini ya gambarnya ya. Teman-teman silahkan klik yang tombol arah bawah ini lalu pilih blank. Nah, sekarang udah jadi slide kedua. Slide kedua ini kita akan buat seperti yang contohnya ini, yang dimana ada shape, ada foto, dan ada gambar-gambar jabatan. Untuk gambar jabatannya, kita ubah dulu backgroundnya menjadi warna kuning ya. Kita ubah menjadi warna kuning, caranya tinggal klik kanan tadi, format background, lalu teman-teman pilih color. Setelah itu teman-teman pilih warna kuning. Nah, kalau sudah, untuk memperlebar layarnya kita bisa close agar layarnya lebih lebar. Di sini kita akan membuat shape lagi. Caranya kita masuk di insert, pilih shape, lalu pilih yang rectangle rounded corners. Lalu di sini kita arahkan sekitar seperti ini ukurannya. Udah cukup. Lalu kita ubah warnanya. Masuk di shape format, lalu shape fill. Pilih warna biru ya, seperti ini. Lalu garisnya kita hilangkan juga, garis pinggirnya. Masuk lagi ke save format, terus save outline, pilih no outline. Nah, sekarang garis-garisnya udah hilang. Nah, di sini kita akan memberikan efek lingkaran. Tinggal kita masuk lagi ke insert, lalu shape, pilih yang lingkaran yang ini. Namanya flowchart connector di bagian ini ya. Nah, sekarang kita klik, arahkan ke sini. Teman-teman silahkan sambil tekan klik kiri, sambil tekan tombol shift agar ukurannya lebih presisi pada saat kita perbesar.
Nah, setelah itu teman-teman lepaskan dulu klik kirinya, lalu lepaskan tombol shift-nya, lalu arahkan ke sini. Kira-kira seperti ini. Kalau sudah, menurut teman-teman udah tepat posisinya, kita ubah warnanya di save format, yaitu di save fill, di bagian sini kita ubah warnanya, garis pinggirnya kita hilangkan juga. Kita masuk lagi di save format, save outline, lalu no outline. Nah, sekarang garisnya udah hilang, tinggal nanti kita akan masukkan icon atau gambar-gambar di sini. Setelah itu, tinggal kita menuliskan nama di sini. Silahkan teman-teman boleh menulis misalnya namanya teman-teman, silahkan bisa. Kita tinggal klik kanan, edit text, lalu tulis namanya teman-teman. Nah, di sini saya tuliskan nama saya, lalu ukuran tulisannya saya ubah menjadi 50, 54, udah cukup 54, lalu berikan efek ketebalan, lalu berikan shadow agar lebih hidup. Di bagian shape ini kita berikan efek bayangan juga. Caranya kita masuk di save format juga, lalu pilih save effect, kita pilih shadow, lalu pilih offset center. Di sini lagi kita berikan efek yang berbeda bisa juga. Teman-teman silahkan bebas berkreasi. Nah, di sini saya berikan efek yang ada seperti bayangan ke bawah. Nah, itu bebas ya teman-teman, boleh memilih efek yang mana. Yang kedua, itu bagian jabatan. Tinggal teman-teman klik kiri tahan, blok semuanya seperti ini sampai semua terseleksi. Lalu teman-teman tekan Ctrl G untuk menggroup. Sekarang sudah tergabung semua, lalu tekan Ctrl D. Nah, tinggal kita tarik ke bawah. Nanti akan ada garis bantu seperti ini yang muncul untuk membantu kita apakah sudah lurus atau belum. Kalau sudah lurus, itu ada garis yang tampil seperti ini, teman-teman ya. Nah, di sini jabatan kita boleh diganti, misalnya jabatannya apa. Untuk agar lebih manis, di sini kita bisa memilih icon atau mengambil icon di internet ya. Untuk memasangkan icon, caranya tinggal kita minimize di bagian sini. Teman-teman pastikan jaringannya itu sudah aktif. Lalu kita masuk minimize, kita cari di internet atau di Google itu icon. Yang pertama yang kita cari adalah icon orang atau misalnya icon orang ya. Icon orang PNG. Nah, di sini teman-teman bisa memilih gambar. Wah, kenapa orang jeruk ya? Bukan orang ya, orang. Nah, saya pilih orang, kebetulan di sini ada orang. Ya, saya pilih yang ini lucu ya. Saya pilih klik kanan, save image. Saya simpannya di gambar, klik save. Udah, sekarang saya mau cari lagi yang jabatan. Kira-kira jabatan cocoknya yang mana ya? Jabatan kira-kira cocoknya yang... Nah, jabatan kira-kira cocoknya yang ini ya, jabatan ya. Jadi kita pilih ini, klik kanan, save image, lalu save. Nah, sekarang tinggal minimize lagi, masuk lagi ke PowerPoint kita yang ini. Lalu cara memasukkan gambar ke PowerPoint kita, tinggal kita insert di bagian sini, lalu picture, setelah itu this device. Nah, di sini tinggal kita cari teman-teman ya. Tinggal kita cari gambar yang sudah dipilih tadi. Nah, di sini pertama gambar orang saya akan masukkan, dan kedua gambar jabatan. Tinggal masukkan dua-duanya, kita klik, tarik salah satunya, dan di sini kita arahkan di sini pas tepat ya. Lalu kita perkirakan ukurannya pas di sini ya. Kira-kira udah pas. Cara untuk menghilangkan backgroundnya, teman-teman masuk ke picture format lalu remove background. Nah, sekarang di bagian mark area ini, mark area ini maksudnya untuk yang mau dipertahankan, dan mark area to remove itu yang akan kita hilangkan. Nah, di sini mark area dulu yang akan saya pertahankan, ini bagian badannya,
bagian rambutnya itu nggak boleh hilang. Ini terus di bagian bajunya nggak boleh, tinggal kita klik-klik ya. Jadi tinggal kita klik seperti ini. Seperti ini. Di bagian sini juga. Di bagian ini lagi. Di bagian ini udah. Bagian bawah. Oke, sepertinya udah oke. Kalau sudah, tinggal kita keep change. Nah, sekarang udah hilang background warna putihnya. Tinggal kita paskan di bagian ini. Nah, kira-kira di sini. Untuk mengubah warnanya, teman-teman bisa klik lalu masuk ke bagian color. Teman-teman bisa memilih atau menyesuaikan dengan warna kesukaan teman-teman. Bisa dengan misalnya memilih warna hitam atau memilih warna yang lain, bebas ya. Nah, sekarang saya pilih yang ini, lalu klik di luar. Oke, sudah ada. Lalu di bagian ini kita sama seperti tadi, tinggal kita klik lagi, masuk format picture, kita remove backgroundnya. Yang tangannya ini kita masih butuh, jadi kita mark area to keep, artinya kita tidak mau hilangkan, tinggal kita blok. Lalu tangannya juga kita tidak mau ini hilang. Di sini juga. Lalu di sini kita tidak ingin tangannya ini hilang. Di bagian ini kecil ya. Lalu di bagian ini oke deh. Kita ini warna putih ini kita mau hilangkan. Harus hati-hati ya teman-teman ya. Kalau sudah, tinggal kita keep. Nah, jadi sekarang udah selesai. Tinggal kita ubah warnanya. Caranya masuk ke color, pilih yang lebih cerah. Udah, sekarang udah masuk ikonnya. Jadi seperti itu cara memasukkan gambar. Kalau teman-teman memberikan efek-efek yang lain, silahkan. Tergantung kreativitas teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat yang ketiga seperti ini. Ada background di belakang dan ada gambar mobil dan tulisannya. Caranya tinggal kita tambahkan slide baru. Masuk di blank lagi. Di bagian sini kita klik kanan, format background, lalu di bagian ketiga ini, fill, kita pilih picture or texture. Kalau udah muncul picture or texture, teman-teman pilih yang bagian insert. Di bagian insert, teman-teman pilih from a file, klik 2 kali atau double klik. Teman-teman silahkan pilih gambar yang ada. Di sini saya tidak punya gambar, jadi saya ambil di sini ya, gambar office, lalu klik insert. Nah, jadinya seperti ini. Di sini teman-teman kalau kita lihat pada saat menulis teks apapun warnanya hitam putih pasti bakalan susah dibacanya karena di sini ada banyak warna. Maka dari itu kita harus memberikan transparansi ya. Jadi biar tulisannya lebih enak dibaca. Caranya kita tinggal masuk di insert, lalu masuk di shape, pilih rectangle yang kotak, lalu dari sudut sini teman-teman klik kiri tahan, tarik ke bawah sini. Nah, sudah, sekarang tertutup gambarnya. Nah, di bagian kanan ini ada transparansi. Kalau teman-teman tidak tampil seperti ini, teman-teman tinggal klik kanan aja, lalu format shape. Ya, format shape, nanti akan muncul transparansi. Di sini saya akan kasih 20%. Nah, seperti ini ya, 20% udah kelihatan dalamnya. Kalau teman-teman mau mengganti warnanya juga bisa. Di sini tinggal diganti ya, seperti itu. Kalau sudah, tinggal kita close lagi. Nah, jadinya seperti ini. Nah, di bagian ini kita akan masukkan gambar dan tulisan. Cara untuk memasukkan tulisan, teman-teman bisa masuk di insert, lalu pilih text box. Di sini teman-teman bisa pilih text box, lalu klik kiri tahan, tarik. Oke, tinggal tulis namanya. Misalnya, jadi tinggal kita perbesar. Caranya kita masuk di bagian home, di bagian font, lalu masuk di sini. Kalau menurut teman-teman 48 udah cukup, tinggal kita bold, lalu kita tinggal kasih rata kiri kanan, dan menurut teman-teman udah cukup, tinggal kita arahkan kira-kira di sini udah cukup. Lalu teman-teman bisa blok agar ubah warnanya menjadi
putih di bagian sini. Nah, sekarang warnanya udah putih, jadi enak kelihatannya, backgroundnya warna biru, tulisannya putih, jadi lebih segar. Nah, saya pengen New Fortuner dan Almas ini itu sejajar. Caranya teman-teman tinggal blok bagian Almas, bagian bawah ini, lalu ubah ukurannya di bagian sini, increase font size. Tinggal kita klik, nah nanti berubah seperti ini. Nah, seperti itu. Kalau sudah, tinggal kita masukkan gambar mobilnya. Caranya tinggal masuk di bagian insert, masuk di bagian picture, this device, lalu teman-teman cari gambar mobilnya di bagian mana. Nah, di sini saya sudah siapkan gambar mobil yang sudah di-download dari internet. Tinggal kita masukin, insert, klik, insert. Nah, di sini lagi-lagi backgroundnya ada teman-teman ya. Backgroundnya ada, jadi caranya kita hilangkan sama seperti tadi. Kita tinggal remove background atau format picture dan pastikan gambarnya ini sudah diklik. Nanti masuk di format picture, lalu masuk remove background. Sekarang ini kita mau mempertahankan yang ini, dan lampunya ini kayaknya harus dipertahankan juga, dan kita akan menghilangkan bayangan di bagian bawah sini. Caranya kita tinggal klik bagian yang akan kita pertahankan. Ini juga, dan ini ya, sepertinya itu ya. Lalu di belakang sini kita pertahankan juga. Nah, di bagian bawah ini kita akan hilangkan ini juga ya. Nah, seperti itu. Lalu di bagian bawah kita hilangkan, caranya tinggal kita coret, hilang, coret lagi di bagian sana putih, kita hilangkan juga. Nah, sekarang udah selesai, tinggal kita keep. Nah, gambarnya udah hilang backgroundnya ya. Jadi lebih bagus kelihatannya. Tinggal kita atur sesuai dengan selera teman-teman ya. Tinggal kita atur seperti ini. Nah, sekarang udah jadi. Yang selanjutnya yang keempat ya, yaitu new slide lagi. Kita pilih blank lagi, lalu di sini kita akan membuat dua warna di dalam satu slide ini. Caranya teman-teman klik kanan, format background, lalu pilih solid. Pilih warna dulu, kita pilih misalnya warna biru atau warna kuning, bebas. Lalu di bagian ini kita close agar lebih lebar. Nah, di sini kita akan memilih di sampingnya warna biru ya. Caranya tinggal teman-teman masuk lagi di insert, pilih shape, pilih kotak atau rectangle. Dari sudut sini, sudut kanan saya, klik kiri tahan, tarik sampai ke sini. Klik kiri ya. Lalu ini sudah dua warna. Bagaimana cara kita mau membengkokkan sekitar 45 derajat? Caranya tinggal kita klik kanan, edit points. Di sini ada edit points. Tinggal kita tarik yang bagian sudut bawah, tarik sekitar 45 derajat, cukup. Di bagian sini kita hilangkan garisnya. Caranya klik bagian gambar, save format. Lalu teman-teman masuk save outline lagi, no outline. Hilang gambarnya ya, hilang garisnya. Teman-teman tinggal mengubah warnanya, masuk save format lagi, save fill, ubah warnanya menjadi biru seperti sebelumnya. Udah, sekarang udah dua warna. Dan cara memasukkan mobilnya yang kedua, kita tidak perlu lagi memasukkan seperti tadi. Saya hanya mengcopy dari sini. Caranya saya klik bagian mobilnya, lalu Ctrl C. Setelah itu pindah ke slide 4, lalu klik di bagian sini, Ctrl V. Mobilnya sudah pindah, tinggal kita atur sesuai dengan selera. Nah, di sini udah oke. Lalu saya tulis namanya, saya copy juga dari sini. Cara mengkopinya, klik di bagian garis-garis ini, klik, lalu Ctrl C, pindah lagi ke sini, Ctrl V. Tinggal kita tarik. Nah, sudah selesai. Di bagian sini kita akan menulis spesifikasi dari mobilnya. Caranya tinggal kita masuk di insert, lalu pilih text box. Jadi pada saat sudah diklik text box, arahkan kursornya ke bawah, jangan diklik apa-apa dulu. Setelah itu klik klik kiri tahan seperti ini. Lalu lepas. Tulis spesifikasi. Setelah itu tinggal kita blok, kita tinggal blok tulisan spesifikasi. Lalu kita ubah ukurannya menjadi lebih besar, sekitar 48 cukup. Lalu kita kasih tebal, kasih shadow kalau perlu. Lalu kita
sesuaikan. Setelah itu di bagian bawah sini nantinya kita akan enter, lalu kita perkecil kembali menjadi 12 atau 16. 24 ya. Nah, di sini saya akan menuliskan spesifikasi dari mobil ini. Nah, di sini saya tulis contoh sembarang ya. Spesifikasi misalnya. Nah, kalau teman-teman sudah pause videonya, caranya untuk menambahkan bullets-bullets seperti ini, teman-teman bisa masuk ke home, lalu paragraf, pilih bagian bullets. Nah, di sini teman-teman silakan pilih bagian bullets. Nah, sudah. Tinggal mengubah warnanya. Di bagian home, bagian font, ubah warnanya menjadi, teksnya menjadi hitam. Ketebalannya kita tidak perlu tebal dan kita tidak perlu memberikan efek shadow. Udah selesai. Kita akan buat di slide keempat. Yang pertama kita tambahkan slide lagi, lalu blank. Di bagian blank ini kita menambahkan tabel di PowerPoint. Di sini kita tidak perlu mengubah warnanya ya. Jadi teman-teman kalau mau mengubah warnanya silahkan, itu selera teman-teman. Namun di sini saya tidak akan mengubah. Kita akan masuk di insert, lalu menambahkan tabel di bagian tabel, insert tabel. Di sini teman-teman silahkan insert tabel, klik berapa ke samping. Ini number of kolomnya, berapa kolomnya, itu berapa ke samping. Misalnya kita butuh 4 ya. Terus ke bawahnya kita butuhnya 12. Jadi 4 dan 12. Nah, klik 4 ya, 1, 2, 3, 4, dan ini 12 ke bawah, dan itu tergantung kebutuhan teman-teman berapa. Tinggal kita sesuaikan, lalu teman-teman bisa menulis nomor, nama pelanggan, alamat pelanggan, dan jenis pesanan. Misalnya seperti ini, lalu untuk mengatur tabelnya, tinggal kita arahkan ke bagian sini, bagian garis, klik kiri tahan, tarik seperti ini. Udah, sesuaikan. Alamat mungkin agak lebar ya, nama pelanggan udah cukup segini, jenis kendaraan cukup ya. Lalu kita ubah teks ini menjadi rata tengah. Tinggal kita blok semua, klik kiri tahan, tarik. Lalu teman-teman masuk ke bagian home, pilih di bagian paragraf, yaitu semua sudah di tengah. Untuk mempercantik tabelnya, teman-teman bisa masuk ke tabel desain, lalu pilih tabel desain. Teman-teman bebas memilih yang dipilih yang mana. Kalau sudah, ini udah cukup, menurut teman-teman udah cukup. Kalau mau diwarnai silahkan diblok juga. Tinggal blok yang mana yang teman-teman ingin warnai, lalu masuk ke bagian tabel desain, pilih shading, pilih warna yang teman-teman suka. Teman-teman tinggal menulis nomor 1, 2, dan seterusnya. Di sini kita akan memberikan judul tabel, yaitu kita masuk di bagian insert, lalu text box, klik kiri tahan, tarik ke sini. Judul tabelnya adalah tabel penjualan mobil Toyota di kota Makassar. Lalu kita blok untuk mengubah jenis tulisannya, bisa ubah jenis tulis hurufnya, pertebal mungkin, rata tengah, tinggal kita sesuaikan. Kelima atau slide terakhir, kita tinggal masuk ke new slide, lalu blank lagi. Cara untuk membuat chart ya. Chart itu tinggal kita masuk di insert, lalu masuk chart. Nah, di sini kita pilih chart yang sederhana, yang paling pertama kolom, lalu yang ini, klik OK, nanti muncul tampilnya seperti ini. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, di kategori ini kita tinggal ganti nama-nama daerah, boleh juga, misalnya daerah Makassar, terus Bulukumba, Sinjai, Pune. Misal seperti ini. Kalau di bagian atas seri 1 ini, teman-teman boleh mengganti mobil apa yang laku, misalnya Suzuki, Toyota, dan Honda. Nah, di bagian data ini, teman-teman bisa sesuaikan juga, misalnya mobil Suzuki di Makassar laku 200 unit, Toyota di Makassar laku 300 unit, dan Honda laku 250 unit. Nah, di sini chartnya otomatis berubah. Sekarang data-data ini sudah saya acak.
Yaitu ibaratnya seperti ini ya teman-teman. Kalau di Makassar mobil Suzuki itu laku 200, Toyota lakunya 300, dan Honda lakunya 250. Dan di Bulukumba misalnya 200 juga Suzuki dan 45 Toyota dan Honda 56. Dan di sini kita bisa lihat dinamis datanya berubah. Bagian ini juga sudah berubah. Nah, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan di bagian ini, gimana cara menambahkan jenis mobil? Nah, teman-teman tinggal mengubah lagi atau menambahkan di bagian sini, tinggal mengetik. Misalnya mobil Wuling ya. Teman-teman tinggal ketik saja Wuling, nanti otomatis bertambah datanya. Seperti itu tinggal kita masukin 12, 34, 50, dan 60. Seperti itu. Begitupun untuk menambahkan nama kota, tinggal teman-teman tambahkan ke bawah. Kalau sudah, tinggal kita close. Lalu di sini kita lihat data chart-nya sudah ada, tinggal kita sesuaikan. Data chart-nya boleh kita ubah, kita ganti misalnya data penjualan mobil di Sulawesi Selatan tahun 2022. Nah, kalau sudah, nanti kita lihat seperti ini sudah selesai. Teman-teman silahkan diotak-atik lagi. Nah, kalau misalnya ada lagi pertanyaan, gimana cara mengubah tiang-tiang ini sesuaikan dengan warna kita, silahkan klik satu kali di bagian tiang yang ingin diubah. Lalu teman-teman klik kanan, ada namanya fill. Teman-teman silahkan klik bagian fill. Pilih warna yang teman-teman suka. Nah, sekarang sudah berubah semua. Warna hitam yang Honda ya, warna hitam, dan Toyota warna merah, Suzuki warna biru. Dan itu teman-teman bebas, silahkan diganti sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kalau sudah, tinggal kita close, dan ini sudah jadi. Karena durasinya sudah terlalu panjang, jadi saya akan membuat video part 2 di PowerPoint ini. Selamat belajar!